Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Farid Pratama dengan nomor NIM 2005112295 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke guys, baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kesenian Melayu Riau. Nah, apa aja sih yang ada dalam kesenian Melayu Riau? Untuk mengulas lebih dalam, kita jelaskan lebih dahulu pengertian dan perkembangan dari kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam kebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bagian yang integral dari institusi adat. Kesenian Riau tumbuh, hidup, dan berkembang di pedalaman, di desa-desa terpencil, juga di kota-kota. Kesenian yang tumbuh dan hidup di pedalaman kurang berkembang dan tidak menyebar karena terkurung dalam lingkungannya. Masyarakat mengenal kesenian ini bukan semata-mata sebagai hiburan, tetapi dikaitkan dengan kepercayaan dan bersifat spiritual yang difungsikan sebagai penghubung antara manusia di alam nyata dengan penguasa di alam gaib. Kesenian Riau di kota didukung oleh para pelajar, mahasiswa, dan seniman masa kini sehingga dapat berkembang. Perkembangan ini menghasilkan kesenian kreasi baru yang menyadap kesenian tradisional dan memodifikasinya dengan landasan budaya setempat. Jenis kesenian ini dapat diketahui dengan melihat sentuhan budaya nasional di dalamnya. Kesenian kreasi baru jenis tari dan teater kontemporer tampaknya menunjukkan nilai seni yang beragam pula. Misalnya, sendera tari, lancang kuning mengandung nilai tarian Japin. Cik Masani diangkat dari gerak tari Makyong. Hang Tua memanfaatkan beberapa gerak tari Melayu lama. Demikian pula dengan garapan baru dari beberapa teater rakyat seperti Gubang, Makyong, Mendu, dan Bangsawan. Garapan musik kreasi baru belum mengenal begitu intens dikerjakan, meskipun bentuk ghazal dan orkes Melayu masih hidup di beberapa tempat. Padahal lagu-lagu Melayu lama masih harus dinyanyikan secara luas. Bagaimanapun juga, lagu-lagu Melayu lama ini lebih dikenal di desa-desa daripada di kota-kota. Sikap masyarakat kota di Riau tidak seperti masyarakat Sumatera Barat terhadap lagu-lagu tradisionalnya. Seniman Padang dan sekitarnya banyak yang masih menggarap lagu-lagu daerah mereka dengan penuh gairah. Bahkan lagu-lagu Melayu juga digarap dengan kemajuan yang mereka capai. Lagu-lagu Melayu sudah menjadi seperti lagu Minang. Di Riau sendiri, orang kurang peduli terhadap warisan lagu-lagu lama. Melayu agak sejarah kebudayaan mengendaki budaya Melayu dinikmati dan dimanfaatkan oleh suku-suku lainnya di negeri ini. Seperti halnya kebudayaan Melayu diperkokoh oleh pengaruh-pengaruh yang tersaring di mana saja. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan tentang pengertian dan perkembangan dari kesenian Melayu Riau. Untuk selanjutnya, mari kita sebutkan jenis-jenis kesenian dari Melayu Riau. Nah, kesenian yang ada di Melayu Riau, salah satunya yakni wayang cecak, ada dangkong, ada melemang, ada makyong, dan ada tarian Japin pastinya. Untuk penjelasan dari masing-masing tarian tersebut, mari kita simak video berikut ini. Wayang cecak adalah salah satu jenis kesenian menjadi khasana tradisi lisan di Pulau Penyengat dan semakin diakui keberadaannya berupa sastra lisan melalui media wayang. Wayang cecak merupakan akulturasi antara budaya Tionghoa dan budaya Melayu. Kesenian ini merupakan sebuah kesenian yang menggunakan boneka tangan terbuat dari kain perca dimainkan oleh dalang dengan menggambarkan kehidupan dalam kotak yang kira-kira berukuran 2 sampai 3 meter.
atau 2 kali 3 meter. Boneka itu digerakkan oleh tangan manusia atau dalang. Dari belakang kesenian ini memiliki kandungan filosofi, terutama filosofi hidup. Kehidupan akan digambarkan di dalam tokoh-tokoh wayang. Kesenian ini juga bertujuan dalam menyampaikan pendidikan karakter untuk anak-anak kita dalam bentuk yang menarik dan sederhana, sehingga dalam menjadi sebuah pembelajaran bagi anak-anak generasi muda. Filosofi kehidupan dalam tokoh-tokoh wayang ada yang digambarkan dengan karakter baik dan ada yang digambarkan dengan karakter kurang baik. Nilai-nilai kehidupan itulah yang bisa kita serap dalam kehidupan kita. Wayang cecak merupakan kesenian yang ditunjukkan untuk kalangan elit tertentu dan tidak menyebar di tengah masyarakat. Sampai pada tahun 1940-an, pemain wayang cecak yang berada di Pulau Penyengat hanya seorang yang bernama Hadijah Terung. Kesenian ini dipelajarinya dari persetujuan keluarga Kapitan Cina di Tanjung Pinang, dengan boneka yang terbuat dari kain perca dan sebuah ranjang miniatur sebagai pentas dimainkan untuk mengantar cerita-cerita yang memang sudah diketahui, yang merupakan sari dari beberapa syair-syair, diantaranya syair semacam Siti Jubaijah, Selindung Delima, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang dangkong. Joget dangkong merupakan kebudayaan dalam masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Kebudayaan ini dipopulerkan kira-kira sejak masa pemerintahan Kerajaan Melayu Mentan Riau, Lingga, hingga pada era tahun 1960-an. Pada masa ini, kesenian joget dangkong banyak ditampilkan baik pada upacara adat Melayu maupun sebagai hiburan yang dijajakan kepada masyarakat umum. Joget dangkong ditanamkan demikian berdasarkan bunyi dari alat musik joget tersebut. Dangdang kung, dangdang kung, dangdang kung. Kelompok joget dangkong tidak hanya terdiri dari pemain musik, tetapi juga kadang penari dan penyanyi. Para penari didandan dengan pakaian dan perhiasan yang mencolok, sehingga mampu memberikan daya tarik secara psikile. Dalam joget dangkong ini ada ketentuan yang harus dipenuhi, yakni penari harus wanita, pemusik atau pengiring berupa biola, gendang, gong, akordeon, gendang tambo. Pakaian penari yaitu berupa kebaya pendek, kain bawah, selempang. Dalam joget dia melakukan betanda, ngembeng, igel, dan betuis. Alat musik yang digunakan dalam suatu pertunjukan joget dangkong di Moro saat ini tidak hanya terbatas pada 4 alat tradisional, yaitu gong, gendang, tambur, gendang, babane, dan bejodek, melainkan telah mengalami perubahan dan penambahan beberapa alat musik seperti akordeon, biola, marwas, gitar elektrik, dan organ tunggal. Musik dangkong cenderung seperti irama joget Melayu, dongdang, Singapura, Tanjung Katung. Sifatnya yang menghibur berfungsi sebagai media interaksi sosial dari masyarakat dan dialog dari subetnis yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita jelaskan tentang Melemang. Tari Melemang merupakan seni tari tradisional di Kabupaten Bintan. Tarian ini dahulunya merupakan hiburan di kalangan istana yang berpertunjukan di depan para pembesar istana atau Raja Bintan. Di Kerajaan Bintan, kesenian ini berkembang pada masa Sultan Abdul pada tahun 1526. Pada masa ini, Kerajaan Bintan menjadi simbol adat dan budaya serta kekuatan Kerajaan Melayu. Para penarinya pun bukan rakyat biasa, tetapi para dayang yang berasal dari sekitar istana, termasuk daerah yang disebut sebagai Tanjung Pisau Penaga. Tarian ini dipersembahkan ketika sang raja sedang beristirahat, sehingga sampai sekarang pun tari Melemang yang dikenal tetap Tari Melemang, Tanjung Pisau, Desa Penaga. Sesuai dengan tujuannya yang tidak lain adalah menghibur raja, maka kesenian yang memadukan unsur tari, musik, dan nyanyi ini mengisahkan tentang kehidupan seorang raja di sebuah kerajaan. Oleh karena itu, ada yang berperan sebagai raja,
permaisuri, putri Dayang, dan sebagai lainnya. Kerajaan yang disebut sebagai Bentan memang sudah lama runtuh, namun demikian tarian yang pernah hidup di zamannya bukan berarti terkubur bersamanya. Tarian itu kini masih tetap hidup di Tanjung Pisau Penaga Bintan dan malahan menyebar ke Dailingga. Dengan kata lain, tarian yang pada mulanya hanya berada di lingkungan istana ini, dewasa ini telah menjadi milik rakyat kebanyakan dengan durasi pementasan sekitar 1 jam. Dalam perkembangan saat ini, tarian ini selalu ditampilkan pada acara seremonial atau pentas seni dan sebagai festival sebagai khasana tarian khas masyarakat Melayu yang telah dikenal luas di daerah ini. Tarian ini tergolong sangat digemari dilihat oleh masyarakat setempat dengan menyaksikan pertunjukan tersebut, menambah nuansa kemelayuan dan semarak suasana bagi setiap acara yang menampilkan tarian tersebut. Setiap pementasan, para penari penunjukan berkecakapan dengan mengambil sesuatu, sapu, tangan, uang receh, dan lain sebagainya. Dengan cara melemang mengambil sesuatu, berdiri, membengkokkan badan ke arah belakang. Oleh karena itu, tarian ini disebut sebagai melemang. Di Tanjung Pisau, tarian ini lebih dikenal dengan melemang penaga atau tari melemang Bintan Penaga. Tari ini sudah diturunkan dari 4 generasi. Penerus tarian ini adalah Ismail, dilanjutkan dengan generasi berikutnya yaitu Ismail Dullah, dan dilanjutkan oleh Raja Ismail, dan dilanjutkan sekarang oleh Edi Ismail. Nah, selanjutnya guys, mari kita jelaskan tentang Makyong. Makyong adalah suatu seni teater tradisional yang begitu lekal di telinga orang-orang Melayu. Dalam pertunjukannya, Makyong yang banyak menceritakan tentang kehidupan istana, lengkap dengan pesan moral yang hendak disampaikan. Namun tatkala harus berhadapan dengan modernisasi seni pertunjukan, Makyong kini bertransisi menjadi teater yang kocak agar tetap disukai. Alun musik tawa, gendang, dan rebab terdengar mengalun menandai dimulainya pementasan Makyong. Kemudian para pemain pun memasuki panggung pertunjukan pementasan ini yang menyuguhkan iringan musik yang berpadu harmonis dengan lagu Melayu yang dibawakan oleh para pemainnya. Salah satu pemain lengkap memakai baju berwarna kuning khas Melayu. Berikut aksesorisnya. Sebutan untuk aksesoris ini pun berbeda-beda. Di kepala disebut senggeng, di leher disebut teratai yang dikenakan, di pinggang berjuntai disebut cabok. Kemudian pemain ini membawakan 3 lagu sambil menari dengan memakai cangai yang menunjukkan kuku palsu panjang terbuat dari bahan berkilat seperti emas. Selanjutnya ia membawakan tari jogi di Batam. Tari jogi sangat identik dengan pementasan Makyong karena tarian ini dilakukan sebelum pertunjukan Makyong. Peralatan yang diperlukan dalam pertunjukan tarian tersebut adalah rotan berai, parang keris, kapak, panah, dan tokat kayu. Setelah pertunjukan tari selesai, giliran atraksi Makyong mengambil posisi. Para pemain memakai busana sesuai peran yang dibawakannya. Bahasa Melayu sangat melekat pada pertunjukannya. Pimpinan Sanggar Seni Warisan Pantai Basri, Abdullah Basri, mengatakan Makyong adalah seni teater tradisional yang masih digemari sampai sekarang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang Makyong. Nah, selanjutnya guys, kita jelaskan tentang Tari Zapin. Tari Zapin merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Tari Zapin adalah tarian tradisional yang bersifat edukatif dan menghibur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Zapin merupakan tarian khas Melayu yang diiringi lagu-lagu berasal dari negeri Yaman. Dikutip dari buku Ensiklopedia Seni atau Budaya Nusantara pada 2009, karya Gendis Paradisa, tari Zapin digunakan sebagai dakwah Islamiyah
melalui syair lagu-lagu Yapin yang dinyanyikan. Tarian tersebut ditarikan secara kelompok. Musik pengiringnya terdiri dari dua alat musik utama, yakni gambus dan gendang kecil yang disebut marwas. Yapin berasal dari bahasa Arab Yafin yang artinya pergerakan kaki cepat dengan mengikuti retak pukulan. Tari Yapin sebuah tarian tradisional khas Riau yang dianggap sebagai sebuah akulturasi budaya Arab dan budaya Melayu di masa silam.